Oke teman-teman, yang minggu lalu ya saya minta maaf karena saya belum bisa secara maksimal begitu ya mengajar terkait dengan pengembangan perangkat. Jadi mohon maaf sekali karena semester ini semester pendek, kuliahnya dipadatkan tetapi kegiatan kami juga luar biasa. Nah, ini yang kami harus konfirmasi ke pimpinan ini ya. Kita lari-lari terus ini untuk yang semester ini. Tugasnya banyak sekali untuk dosennya, ngajarnya juga full. Jadi mohon maaf. Jadi ini ada hari ini ada satu hal penting begitu yang ingin saya sampaikan terkait dengan perangkat. Kemudian saya akan kasih contoh nanti kegiatan pembelajarannya untuk satu topik tertentu. Kemudian hari Jumat teman-teman sudah mulai kerja dalam tim gitu ya, mencoba untuk mendesain perangkat pembelajaran dengan PCM dengan metode asing gitu. Dan harapannya ada sesuatu yang baru gitu ya, yang ditawarkan oleh teman-teman dari apa yang sudah saya sampaikan, dari contoh-contoh yang ada. Saya berharap harus lebih baik, harus lebih bagus dari apa yang saya sampaikan. Menjadi sesuatu yang penting dua hal ini gitu. Ya, silakan. Oke, silakan memberikan pendapat. Ya, higher order thinking skill begitu ya. Kemudian technological, pedagogical, content knowledge gitu. Nah, ini apa tuh sebenarnya dua hal ini? Kenapa ini penting gitu? Oke, gimana? Christina, Chris? Saya, Pendapatmu apa? Pendapatmu apa, Chris? Atau Bella dulu? Saya ya, Pak. Oh ya, oke. Silakan, Bel. Menurut saya TPACK itu kan tentang teknologi. Nah, sekarang ini kita itu teknologinya semakin maju dan semakin canggih. Jadi para guru itu perlu untuk memahami TPACK karena pada pembelajaran kita tuh sangat membutuhkan sekali teknologi ini, Pak. Hanya teknologi saja, Ben? Hanya teknologi saja? Itu baru satu komponen loh ya. Jadi di TPACK itu ya, TPACK itu sebenarnya ada 3 komponen. Ya, T-nya itu teknologinya, P-nya itu adalah pedagoginya, kemudian C-nya itu adalah konten. Jadi ini sebenarnya adalah satu pemahaman yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mengkolaborasikan begitu ya, mengintegrasikan kemampuan mengajar kita, jadi pedagogi kita begitu ya, dengan konten yang kita miliki begitu. Jadi konten itu penting, pedagogi itu penting. Tetapi dalam keadaan yang saat ini ya, konten dan pedagogi yang bagus tadi, jadi pemahaman kita tentang konsep tertentu oke, kemampuan mengajar kita juga oke begitu. Dan perlu didukung dengan kemampuan memanfaatkan teknologi. Jadi TPACK ini adalah kombinasi. Dia kontennya bagus, cara ngajarnya bagus, yang kemudian difasilitasi dengan teknologinya. Nah, ini penting sekali karena ini menjadi satu hal yang menjadi tuntutan saat ini. Nah, kemudian yang hotnya ini higher order thinking skill-nya ini. Nah, ini nanti kita lihat satu-satu. Kenapa? Mereka sekarang diarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu. Nah, ini yang nanti kita perlu lihat sama-sama gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, dua hal ini terlihat dari 2 komponen dalam perangkat kita. Ya, yang pertama adalah di dalam rumusan tujuan. Nanti di rumusan tujuan itu sudah terlihat betul bagaimana konsep hotnya, di mana konsep TPACK-nya begitu akan muncul di sana. Kemudian yang bagian kedua adalah di rumusan aktivitas pembelajarannya. Jadi tujuannya juga nampak, di rumusan aktivitas juga akan nampak nantinya. Nah, ini 2 hal ini kita akan lihat bersama-sama kenapa ini menjadi satu hal yang penting begitu. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat ya. Kita lihat dari rumusan tujuan begitu. Ya, melalui kegiatan mengamati tumbuhan ini, kata kerja operasionalnya yang menunjukkan nanti ada hot atau tidaknya. KKO-nya ya, membandingkan, kemudian menilai bentuk. Jadi kalau membandingkan, menilai itu sudah sampai memberikan judgement terhadap sesuatu. Nah, kalau sudah memberikan judgement terhadap sesuatu, berarti ini sudah sampai ke level berapa? Memberikan judgement atau penilaian, memberikan pendapat tentang sesuatu, sudah menyatakan benar salah gitu.
Ini sudah sampai ke level yang berapa? C5. Ya, sampai C5. Dia sudah mengevaluasi begitu ya, sudah membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah masuk dalam kategori yang hot begitu. Sekarang bagian yang berikutnya. Nah, ini sudah mulai bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini sudah mulai membuat. Nah, berarti kalau meng-create berarti sudah sampai masuk kemana ini? Create. Sudah sampai ke C6. Nah, terus ini yang siswa mengamati dan mengidentifikasi ini baru level berapa ini? Ini baru mengamati ya, mengidentifikasi begitu. Masuk kemana ini? Ya, kalau dari ranah kognitifnya, ya, dia baru masuk dari C1 menuju C2 begitu ya. Ini yang nanti harus diteruskan sampai kepada kemampuan berpikir tingkat tingginya. Maka analisis tentang kompetensi itu betul-betul perlu dilakukan. Gitu. Oke, terus ini dalam rumusan yang ada kaitannya dengan TIPX-nya begitu ya. Ada unsur pedagogiknya, kemudian ada unsur teknologi juga masuk di sana, ada unsur konten yang betul-betul diperhatikan juga di sana begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan di sini. Bagian yang di sini ya, bagian yang di sini. Nah, ini baru membicarakan tentang kegiatan membaca buku. Berarti kan ini ada pertimbangan tentang pedagogiknya ya. Ya. Siswa menyebutkan kata tanya. Ini pasti masih kaitannya dengan kontennya saja. Berarti baru pedagogik dan juga konten di sana. Berarti belum ada unsur teknologinya di sana. Ini juga sama. Setelah bertanya jawab dengan guru, berarti ini ada pedagogiknya, ada cara bagaimana mereka belajar, membuat kalimat. Nah, ini betul ada kompetensi, ada konten di sana yang harus mereka kuasai begitu. Nah, ini baru ada dua unsur di sini, yaitu pedagogi dan konten. Nah, sekarang kita coba bandingkan di bagian yang di sini. Nah, ini ada kegiatan mengamati, ya. Mengamatinya, kalau ini tadi misalkan ya hanya membaca pakai buku dalam bentuk teks gitu ya. Di sini sudah mencoba untuk mengkaitkan. Mereka mencoba mengamati, tidak ada mengamati gambar atau teks saja begitu. Tapi ini sudah mulai melibatkan ada video di sini. Ya, ada video di sini. Ada tambahan unsur teknologi di sini. Sehingga tidak hanya pedagogi dan konten, tetapi juga ada teknologi di sana. Nah, maka ini sudah menunjukkan bahwa teknologinya sudah masuk. Jadi unsur teknologi, pedagogi, dan juga konten sudah ada di sini. Begitu juga dengan yang nomor 2. Membaca teks, tidak lagi ada teks dalam buku saja, tetapi juga teks yang sudah difasilitasi dalam bentuk PowerPoint. Begitu. Nah, sehingga di sana ada teknologi, ada pedagoginya, dan juga ada kontennya di sini. Nah, ada kalimat tanya di sini. Nah, ini yang menunjukkan bahwa bagaimana betul-betul TIPX ini dimanfaatkan dalam aktivitas belajar. Tidak hanya pedagogi dan konten saja, tetapi juga ada unsur teknologi di sana. Oke, ini dua hal yang terlihat hotnya di mana dan juga TIPX-nya di mana begitu. Nah, ini sekarang kita lihat yang kaitannya dalam rumusan aktivitas pembelajaran. Jadi nanti kalau pembelajarannya sudah hot, pembelajarannya sudah mengandung ketiga unsur TIPX, maka di aktivitas belajar itu juga sama. Ya, harus ada aktivitas-aktivitas yang betul-betul melibatkan ketiga komponen itu dan betul-betul nanti mengarah kepada bagaimana hot itu ada. Gitu ya. Nah, ini perhatikan di sini ya, bagian yang pertama. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint. Nah, ini sudah ada, di tujuan ada, di rumusan aktivitas juga ada, sehingga komponen teknologi, pedagogi, dan juga konten muncul di sana. Ya, media PowerPoint, tadi video muncul di sana. Tidak hanya di tujuan, tetapi juga ada di aktivitas pembelajaran. Gitu. Nah, ini mengapa harus hot dan TIPX? Ya, atau TPK-CK begitu ya. Ini teman-teman alasannya. Ini sekarang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi begitu ya. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini yang kita sudah tidak bisa tawar-tawar lagi. Mereka itu betul-betul harus sudah diarahkan pada, apalagi situasi yang saat ini ya.
kemarin pandemi 2 tahun lebih itu kalau kita tidak punya bekal yang cukup untuk punya kemampuan berpikir kritis, ya, kreatif, begitu, maka akan kesulitan bertahan. Maka kemarin itu yang betul-betul orang-orang yang kreatif, meskipun masih muda ya, bisnis digitalnya luar biasa. Justru mereka yang berkembang luar biasa. Bisnis online itu luar biasa berkembang. Karena memang mereka betul-betul memiliki kemampuan untuk melihat situasi itu. Jadi sampai menyelesaikan persoalan yang kompleks, memiliki critical thinking, kreatif pasti begitu ya. Dan bagaimana manajemen seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain gitu ya, negosiasi, kemudian kemampuan untuk mengendalikan diri, bahkan sampai kepada pengambilan keputusan. Ini adalah 10 keterampilan yang harus dimiliki saat ini. Makanya ini harus mengarah ke hot dan juga memanfaatkan teknologi di sana. Dia tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama ya. Dulu memang ya, dulu itu zamannya mungkin kalau kalian ya kakek nenek gitu ya. Kalau saya masih bapak ibu saya itu masih mengalami yang namanya seperti ini. Zaman dulu peserta didik ini betul-betul menunggu gurunya. Gurunya bawa apa, itu yang betul-betul dia makan. Dulu. Kalau sekarang udah beda teman-teman ya. Ini kondisinya sekarang gitu ya. Gurunya udah nyiapkan macam-macam gitu ya. Nah, ini saya juga sama, sudah menyiapkan macam-macam. Yang di rumah bisa jadi sedang tidak memperhatikan gitu. Bisa jadi. Padahal gurunya udah nyiapin tuh, saya udah nyiapin macam-macam gitu. Nah, ini adalah kondisi anak-anak sekarang gitu. Jadi kalau kita tidak adaptif dengan apa yang mereka pikirkan, juga nanti akan menghambat proses pembelajaran itu. Bisa kita lihat di sini ya, gurunya udah capek-capek tuh bawain makanan, ternyata dia pengennya makan yang lain gitu kan ya. Ini udah bawain, nah ternyata dia sudah mikirin yang lain. Ini anak-anak sekarang gitu. Nah, sehingga mereka sudah tidak lagi bisa hanya bergantung pada kita gitu. Makanya kita yang harus pintar-pintar mengkondisikan mereka supaya mereka tetap bisa belajar dengan memiliki 10 keterampilan tadi. Ini kondisinya begitu. Dan ini seperti yang beberapa waktu saya lakukan begitu teman-teman, bahwa belajar itu tidak hanya belajar tentang fakta-fakta saja, hal-hal yang kelihatan saja, tetapi belajar itu harus mampu ya memberikan pelatihan ya, melatih atau membiasakan ya otak kita itu untuk berpikir tentang sesuatu begitu. Jadi jangan hanya belajar fakta-fakta saja begitu ya. Misalkan contoh, ini yang saya akan jelaskan nanti tentang geometri bangun datar gitu. Yang lalu ya hanya bangun datar gitu ya. Misalkan persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki 4 sudut, 4 sisi. 2 sisinya berpasangan sama panjang. Nah, itu yang terlihat. Tetapi belum mencoba untuk berpikir. Apa toh bedanya persegi panjang dengan jajar genjang misalkan? Mengapa? Misalkan, ya persegi panjang masuk ke jajar genjang, belum sampai dipikirkan sampai ke sana. Jadi hanya menghafal. Nah, kalau proses melatih kemampuan berpikir ini betul-betul dilakukan, teman-teman, maka bagian yang kemarin, yang saya katakan kemarin, unsur ini ada di mana kemarin? Saya ngomong ini ada di mana? Imajinasi ini. Pada saat saya menjelaskan tentang apa? Masih ingat? Kemarin hari Jumat lalu ada imajinasi di sana, masih ingat enggak? Pada saat saya menjelaskan apa? Halo, diingat enggak ya? Ingat enggak? Menjelaskan itu Pak. Ginda, gimana Gin? Soal yang bercerita itu loh Pak. Jadi untuk itu mereka perlu berimajinasi. Perlu berimajinasi karena kita mengkondisikan mereka dalam konteks yang belajar yang menggunakan joyful learning. Jadi aktivitas belajar yang mengarahkan ke sana gitu. Nah, ini dalam konteks yang seperti yang disampaikan Kinda ini, kalau pembelajarannya tidak diarahkan bagaimana melatih, bagaimana mereka berpikir sesuatu yang menyenangkan, ya imajinasinya ini tidak akan muncul begitu. Mereka tidak akan berpikir hal-hal yang beda dari yang lainnya begitu. Makanya kemarin saya kasih contoh ya, bentuk yang lain. Bisa enggak?
Ya, yang sampaikan Kinda tadi. Jawabannya tidak hal-hal yang rutin lagi, gitu. Tapi berusaha untuk keluar dari apa yang biasanya. Sehingga Einstein di sini mengatakan imajinasi itu lebih penting dari sekedar hanya pengetahuan saja. Jadi pengetahuan itu anak bisa belajar sendiri, tapi bagaimana mereka berimajinasi itu perlu dilatih. Nah inilah yang memberikan alasan kenapa HOT dan juga TIPEC itu penting sekali. Nah, sehingga kalau kita lihat dari taksonomi Bloom-nya, maka disinilah nanti teman-teman kita berangkatnya begitu ya. Kritis dan kreatifnya itu ada di sini. Sudah masuk ke C4, C5 dan C6 di sini. Nah, ini yang kita nanti sudah mengarah ke situ teman-teman ya. Jadi tidak lagi hanya di bagian dasar terus begitu ya. Ini sudah masuk ke C4 ya, C5 dan juga C6-nya kita di sini begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita berangkatnya tidak hanya menghafal, tapi belajar berpikir dan memberi kesempatan mereka untuk bisa berimajinasi. Karena imajinasi itu adalah awal kreativitas seseorang. Imajinasi itu muncul karena seseorang mampu melakukan inkubasi ya, pemikiran yang luar biasa, yang cukup ketat, yang dilakukan oleh seseorang, karena mereka punya pengalaman dan juga punya pemikiran tertentu, sehingga muncullah satu imajinasi, ya, intuisi yang akhirnya mengeluarkan satu produk kreatifnya mereka, begitu. Nah, kalau dari penelitian memang ini menjadi sesuatu yang penting, begitu. Ya, kalau kita lihat penelitiannya Dyer, begitu ya, bahwa kreativitas itu memang ya 2/3-nya loh teman-teman ya, 2/3-nya itu didapat dari pendidikan, sehingga kita lebih punya kesempatan membuat mereka kreatif daripada kita berjuang membuat mereka memiliki pengetahuan atau intelijensi yang tinggi begitu. Jadi ini gawan bayi gitu ya. Setiap orang itu sudah kemampuan untuk intelijensinya itu sudah terbatas sesuai dengan apa yang Tuhan berikan begitu. Tapi pada saat mereka diajak untuk menjadi pribadi yang kreatif, itu peluangnya lebih gede daripada kita hanya ngomong di sini ya. Pokoknya semua harus pintar matematika. Nah, streslah nanti kita gitu ya. Makanya didoronglah matematika itu yang mengarah pada bagaimana seseorang itu bisa kreatif gitu. Nah, selain itu teman-teman, selain itu ada satu penelitian lain yang memang ini menjadi dasar kita. Keterampilan abad 21 tadi ya, bahwa kita pinter oke gitu ya, kreatif juga oke, tetapi perlu didukung dengan ini teman-teman. Sikap baik, karakter yang baik, itu justru menentukan nanti seseorang. Kemampuan berkomunikasi, integritas, itu menjadi sesuatu yang penting untuk dibangun kepada peserta didik kita, sehingga mereka menjadi pribadi yang oke begitu. Ini yang disebut sebagai whole person education whole person education ini. Jadi yang kemarin saya katakan tentang sesuatu yang lengkap ya, sesuatu yang lengkap itu yang seperti apa ya, mereka head itu ya, kepala itu mengarahkan kepada atau menunjukkan tentang kemampuan berpikir seseorang gitu. Hand itu berarti tangannya. Nah, kalau tangan itu berarti menunjukkan tentang keterampilannya. Pinter, terampil, tapi nah ini kenapa ditaruh di tengah ini? Supaya dia bisa mengontrol kemampuan dan juga mengontrol keterampilannya ini. Ini perlu dibangun, teman-teman. Perlu dibangun. Pribadi yang baik, karakter yang baik ini yang perlu dibangun. Nah, ini sebenarnya tujuan akhir dari pembelajaran kita ada di sana, begitu teman-teman. Jadi ini please, tolong nanti ini menjadi satu perhatian, 3CM, gasing perlu, tetapi juga mengarahkan kepada ketiga hal ini, begitu. Kreatif boleh, ya, kecerdasan, kemampuan berpikirnya oke, logikanya oke, tetapi juga didukung dengan karakter yang baik. Nah, ini contoh teman-teman, ya. Ini contoh yang harus kita lakukan, dan itu juga harus betul-betul disiapkan dengan baik, sehingga mereka menjadi pribadi yang utuh, ya. Whole itu kan utuh ya, whole person begitu ya, manusia yang utuh, yang memiliki kecerdasan, keterampilan, dan juga punya karakter yang baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk menambahkan yang kemarin.
Oke, ya sekarang kita coba lihat contoh yang saya sudah sediakan dan juga nanti kita praktek langsung untuk pembelajaran kita. Ya. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama. Ya. Jadi ini saya akan mengajarkan satu konsep gitu ya tentang geometri bangun datar gitu ya, tentang bangun datar segi 4, dan ini saya sudah mencoba untuk merumuskan ya, saya mencoba untuk memodifikasi juga kompetensinya begitu dan juga menentukan indikator pencapaiannya. Jadi yang pertama kemarin kan harus memetakan kompetensinya itu apa gitu ya. Kompetensinya itu apa? Nah, kalau kita lihat di kompetensi ini, nah ini sudah mulai mengarah kepada tingkatan ya, tingkatan taksonomi di sini ya. Oke. Ini sudah mulai mengarah ke sana. Jadi ini sudah mulai naik gitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke, teman-teman. Kalau dilihat dari rumusannya di sini, oke. Kompetensinya sudah memungkinkan untuk mereka diberi kesempatan sampai ke hot atau belum? Tingkatannya. Kalau untuk menganalisis mungkin sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini kan urutannya ya. Urutannya ini sudah masuk ke C4, ini sudah masuk ke C berapa? C6. Ya, sudah masuk ke C6. Nah, ini sudah mulai masuk C2 menuju C3-nya juga sudah nampak di sini. Oke, jadi ini sudah saya posisikan dalam yang saya sudah bisa menggambarkan bahwa nanti akhirnya mereka bisa memetakan itu. Nah, nanti di mana 3CM-nya, di mana gasingnya nanti saya akan coba rumuskan dari sini begitu. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Berdasarkan 3 kompetensi ini ya, berdasarkan 3 kompetensi ini kemudian saya mencoba untuk merumuskan IPK-nya ya. Indikator pencapaian kompetensinya menjadi 4. Jadi tidak cukup hanya 3, karena nanti ada kemampuan lain yang harus dimiliki dulu supaya mereka bisa bisa menunjukkan kompetensi itu begitu. Yang pertama, untuk indikatornya adalah mengidentifikasi ya, saya tidak mengubah itu, mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar segi 4. Jadi mereka nanti akan mengidentifikasi dalam aktivitas yang sudah saya rancang begitu. Kemudian yang kedua, karena mereka untuk bisa menganalisis perbedaan, ya menganalisis perbedaan, karena ini menganalisis perbedaan kan berarti menuju, kan sudah mulai memberikan penilaian ya, ini C4 menuju C5-nya sebenarnya, sudah menuju ke, C4 menuju ke C5-nya ini. Karena mereka sudah menentukan begitu ya, perbedaannya seperti apa, memberikan penilaian. Nah, sebelum mereka bisa melakukan proses analisis ini, mereka harus mengklasifikasikan dulu. Jadi mengidentifikasi, kemudian mencoba mengklasifikasikan, begitu ya. Kemudian menganalisis ini, kalau saya lihat KKO-nya, ya, kalau saya lihat KKO dari menganalisis ini, saya lihat daftar KKO-nya, menganalisis ini, karena nanti mereka akan memilah-milah, begitu ya, memisah-misahkan, begitu. Maka C4 yang saya gunakan, KKO-nya adalah memisahkan. Nah ini, jadi ini saya sudah. Jadi tadi kan masuk di C4 ya, masuk di C4, kemudian saya pilih yang memisahkan di sini, ya, memisahkan ini. Karena mereka nanti akan memisahkan, memilah sesuai dengan jenisnya masing-masing berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki begitu. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Jadi menganalisis yang saya buat di sini, kemudian saya mengarahkan mereka bisa milah. Dan memilahnya itu nanti harus dituangkan dalam bentuk tertentu. Nah itu saya sudah pikirkan itu. Nah, setelah mereka memilah-milah, baru mereka akan membuat pemetaan. Nah, dan mereka sudah membuat pemetaan itu. Nah, pemetaannya nanti dalam bentuk apa? Nanti diatur di degree. Gitu. Oke ya, sampai di sini aman ya. Jadi nanti mereka akan terlihat bagaimana memetakan itu dalam konteks sampai seberapa jauh, ya, dibuat dalam bentuk apa. Nah, itu nanti akan terlihat dari tujuan yang saya buat. Nah, oke, dari sini. Oke, perhatikan di sini. Ya, oke. Dari rumusan tujuan yang pertama tadi, kemudian saya mencoba untuk menambahkan, karena ini kan akan menggunakan 3CM ya.
Berarti kan kondisinya harus dibuat senang dulu gitu. Dibuat senang dulu, dibuat tertantang dulu, maka saya akan menambahkan satu tujuan yang mengarah kepada aktivitas untuk mengidentifikasi ini. Sehingga saya tambahkan satu tujuan supaya mereka senang dulu. Nah, ini ada di kegiatan awalnya nanti begitu. Nah, ini saya tambahkan di sini. Diberi kesempatan untuk mencermati permasalahan tentang bangun datar segi 4 yang disajikan guru dengan PowerPoint. Berarti ini kondisinya. Berarti tip X-nya sudah masuk. Ya, mencermati permasalahan ini berarti situasi yang diberikan, pedagogi yang sudah dirancang, dibantu dengan apa? PowerPoint. Jadi tip X-nya lengkap. Ada teknologi, pedagoginya, nanti kita lihat kontennya. Peserta didik, berarti audiennya ya, mampu memberikan argumen. Ya, mampu memberikan argumen sesuai dengan pengalaman yang telah diperoleh. Ya, pengalaman secara yang sudah diperoleh. Karena nanti ketemunya tatap muka, maka lisan. Tapi dalam prakteknya ini nanti saya akan berikan online karena kita belum bisa ketemu langsung ya. Akan saya siapkan dengan online untuk mendapatkan argumen ini begitu. Oke ya, memberikan argumen sesuai dengan pengalaman yang telah diperoleh secara lisan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, ini degree-nya. Berarti ini adalah kondisi awal yang saya buat mengarahkan mereka untuk bermain dan tantangan begitu. Ini cool-nya ada di situ nanti. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, setelah mereka mampu diarahkan pada konteks persoalan kontekstual itu dan mereka tertantang di sana dan memberikan argumen di sana, baru kita akan lanjut ke tahap yang kedua dari DCM itu, yaitu masuk ke dalam critical. Jadi sudah mengkritisi masalah kontekstual dan mencoba memberikan pemecahan masalahnya. Nah, oke, di sini diberikan kesempatan bekerja secara tim, ya, secara tim. Berarti nanti ada kelompokan begitu ya, untuk mengidentifikasi gambar cover buku. Oke ya, peserta didik mampu ini mengkelompokkan ya. Ini kita hapus satu dulu. Klasifikasi. Kita pakai yang mengklasifikasikan supaya tidak double ya. Ya, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bangun datar dengan cara ya ini. Ya, mengklasifikasikan dengan cara berarti ini sudah degree-nya. Menggambarkan semua bangun datar segi 4 dengan teliti dan benar pada LKPD yang telah disediakan. Jadi nanti mereka akan mengidentifikasi dengan cara menggambarkan semuanya dengan teliti dan benar pada LKPD yang sudah disiapkan. Ya. Nah, ini nanti cover bukunya nanti nih akan disajikan dengan PowerPoint ini oleh gurunya. Ini saya tambahkan di sana karena nanti akan disajikan ke sana. Oke ya. Oke. Terus setelah mereka mampu mengidentifikasi dari cover buku itu, kemudian mereka diberikan kesempatan lagi kerja masih tim ya. Ya, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan ciri. Jadi mereka sudah mencoba melihat persamaan perbedaannya di mana. Jadi mereka mengidentifikasi ini dulu. Terus setelah mereka mampu mengidentifikasi ya dengan teman dalam satu timnya, maka peserta didik mampu mengklasifikasikan ya jenis-jenis bangun datar dengan cara menuliskan semua bangun datar segi 4 dengan teliti dan benar pada tabel yang sudah disediakan. Kita sudah menyiapkan tabelnya di sana nantinya. Nah, itu degree-nya nanti. Mengidentifikasi kesamaannya apa, perbedaannya apa, kemudian mereka menuliskan itu dalam bentuk tabel pada LKPD. Berarti kita sudah menyiapkan itu. Ya, medianya berarti ada PowerPoint, kemudian ada LKPD yang ada tabelnya begitu ya. Kemudian ada juga untuk menyajikan cover buku tadi. Berarti juga harus ada tempat untuk menggambarkan itu gitu. Sudah harus disiapkan di sana. Oke. Terus yang keempat, diberi kesempatan bekerja secara tim untuk menganalisis kesamaan. Tadi kan ada mengidentifikasi, sekarang menganalisis kesamaannya dan perbedaannya begitu ya. Peserta didik mampu memisahkan. Ya, kalau tadi mengklasifikasikan secara umum begitu ya dalam tabel, kemudian mereka akan mencoba memisahkan itu ya, memisahkan itu jenis-jenis bangun datar dan segala dengan teliti dan benar pada tabel lagi yang nanti semakin komplit. Karena nanti acuan awalnya adalah dari cover buku tadi, kemudian ditambahkan dengan yang lain yang belum ada di sana. Jadi semakin lengkap di sana, memisahkan jenis-jenisnya pada tabel yang sudah disediakan. Nah, setelah mereka memisahkan dalam tabel itu, bagian yang kelima, ya, diberi kesempatan
bekerja secara tim untuk mengerjakan proyek, nah nanti ada proyek yang mereka akan kerjakan, peserta didik mampu memetakan, ya, membuat pemetaan jenis-jenis bangun datar segi 4 itu dalam bentuk diagram atau peta konsep dengan teliti, rapi, dan benar. Sehingga ketiga kompetensi itu bisa tercapai. Mulai dari mereka mengidentifikasi ciri-cirinya, kemudian mencoba untuk menganalisis perbedaan dan kesamaannya, kemudian memisahkan, kemudian sampai membuat pemetaannya dalam bentuk diagram. Nah, itu titik kritisnya di situ, teman-teman. Pada saat mereka sudah sampai poin yang kelima ini, titik kritis gasingnya ada di sana. Jadi kalau teman-teman baca di bukunya Yohanes Surya, titik kritis seseorang itu betul-betul paham tentang bangun datar segi 4 pada saat mereka mampu membuat peta konsep ini. Nah, itu titik kritisnya mereka. Sehingga disitulah nanti gasingnya harus betul-betul memberikan pengalaman untuk sampai ke sana. Nah, itu nanti ditaruh di mana? Nah, nanti kita lihat di aktivitas pembelajarannya. Begitu. Oke ya? Sampai di sini aman? Kalau sudah aman, kita lanjutkan ke aktivitas belajarnya. Nah, ini aktivitas belajarnya. Ya, saya belum pisahkan itu ke dalam PowerPoint, tetapi nanti itu bisa disajikan dalam bentuk PowerPoint gitu. Nah, ini. Ya, ini nanti yang disajikan dalam PowerPoint. Ini bagian yang pertama untuk cool-nya. Oke, ya. Mulai, dan nanti saya sudah menyiapkan sebentar. Saya share dulu di sini. Saya sudah menyiapkan satu link begitu ya, yang nanti teman-teman bisa kirimkan itu ke sini ya. Oke. Ini siap-siap untuk memberikan tanggapan, karena ini kita belum tatap muka langsung ya. Silahkan teman-teman bisa lihat linknya dan kemudian mencoba untuk mengisikan di sana. Oke, nah ini bagian pertama teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi di tujuan yang pertama, disajikan dalam bentuk PowerPoint begitu ya. Nanti akan disajikan dalam bentuk PowerPoint. Nanti di copy aja, dimasukkan ke PowerPoint. Di bagian pertama dari TCM ya, cool-nya begitu ya, motivasi dan masalah kontekstual. Masalahnya seperti ini. Ada dua orang guru gitu ya. Ada dua orang guru yang menyatakan seperti ini. Ini guru yang pertama. Persegi panjang merupakan persegi merupakan persegi panjang dan juga merupakan jajar genjang. Tapi guru yang kedua mengatakan konsep itu salah, Pak. Oke. Jadi persegi merupakan persegi panjang dan juga merupakan jajar genjang. Aduh, gimana ini ya? Makanya guru yang kedua mengatakan konsep itu salah. Berarti artinya persegi bukan persegi panjang dan juga bukan jajar genjang. Nah, kemudian persoalan ini kemudian diungkapkan dan disampaikan kepada anak-anak. Nah, sekarang bagaimana pendapat anak-anak? Nah, berikan pendapatnya. Guru 1 atau guru 2? Yang guru 1 dulu, silahkan raise hand. Yang guru 1. Ya, coba open kamera dulu semua ya. Ini sepertinya kalian tidak serius ini. Yuk, silahkan. Yuk, yang setuju dengan guru 1 siapa? Yuk, buka dulu kameranya yuk. Yang setuju dengan guru 1? Tidak ada? Tidak ada? Berarti yang setuju dengan guru yang kedua? Silahkan di raise hand. Guru yang kedua. Raise hand 4, 5. Oke, 6. Oke. Yuk, ini hampir semua loh ya. Ini ada 9. Yuk lagi. Sudah ada 9 yang raise hand. Berarti yang lainnya gimana ini? 9 raise hand. Berarti 7 dengan yang guru yang kedua ya. Yuk, sekarang kita lihat sama-sama. Itu nanti bisa jadi akan terjadi di kelas kita. Apa yang kita jawab itu. Jadi, sebagian besar anak
ya real dalam pembelajaran kita, baik siswa yang ada di sekolah dan juga mahasiswa, pasti mendukung pernyataan dari guru yang kedua ini. Konsep ini salah, gitu. Konsep ini salah, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, disitulah nanti fungsinya gasing untuk mengarahkan ke sana sampai ke titik kritisnya tadi. Titik kritisnya adalah sampai kepada membuat peta konsepnya. Yuk, sekarang kita lihat apakah kita pendukung yang benar atau pendukung yang salah. Yuk, kita lanjutkan ke bagian yang kedua menuju ke gasingnya. Jadi jawaban sementara yang saya sampaikan ke Anda, jika Anda mendukung guru yang kedua, berarti konsep Anda salah. Nah, konsep Anda salah dan itu yang sering terjadi di sekolah. Nah, ini yang harus diperbaiki di gasing. Jadi prinsipnya nanti teman-teman harus mampu menggali konsep yang salah itu dulu. Itu yang akan dijadikan sebagai prinsip gasingnya. Jadi pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang benar. Gitu. Nah, ini karena ini calon gurunya, saya akan tunjukkan langsung bahwa jawaban itu salah. Tapi nanti kalau ngajar di kelas jangan, kasihan mereka ya. Kasihan mereka kalau, waduh, jawaban kalian salah, goblok. Nah, jangan. Baru nanti akan diarahkan ke pembentukan konsep yang benar. Tapi jawaban Anda saat ini tidak benar, gitu ya. Yuk, sekarang baru mengarah ke sini. Masuk ke gasingnya, makanya saya tulis di sini. Ya, gasing masuk di sini. Yuk. Tadi sudah menjawab dan sebagian besar sudah menjawab guru yang kedua dan itu salah, gitu. Ya, sekarang kita perbaiki konsepnya. Langkah pertama dari gasing, kita perbaiki konsepnya dengan cara yang menyenangkan dari sini. Yuk, sekarang perhatikan di sini. Silahkan cek. Ya, silahkan cek. Teman-teman menuliskan dan menggambarkannya itu di kertasnya masing-masing dan nanti dikirim ke, atau nanti langsung ditunjukkan boleh deh. Jangan kalau nanti langsung bisa dituliskan di sini begitu. Oke. Ya, silahkan. Perhatikan gambar cover buku yang ada di sini begitu ya. Gambarkan bangun datar yang ada semua di dalam cover ini ke dalam sini. Ya, silahkan teman-teman menggambar dulu. Silahkan gambar namanya apa, jumlahnya berapa. Silahkan berdasarkan yang ada di sini ya. Silahkan. Nah, ini ada cover buku, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan bangun datar segi 4 apa saja yang ada di cover buku ini. Silahkan. Oke. Gambar, dan nanti sampaikan ke saya akan merekap dan memasukkan ke sini. Gitu. Oke, dalam waktu 1 menit saja. Silahkan, 1 menit dari sekarang. Semua yang mungkin, gitu ya, semua yang mungkin. Nah, ini gasingnya mulai di sini, mulai terjadi proses perbaikan konsep di sana. Oke. Cukup? Cukup ya? Ya, mulai dari Kristina dulu. Kris, kamu gambar apa, Kris? Saya di sini gambar apa namanya, segitiga itu 2, 3, 4. Segitiga ini yang diminta ada segi 4. Segitiga itu 5. Halo, Kris? Itu ada warnanya. Kris? Iya, Pak.
Bentar. Lihat di sini, Chris. Bangun datar segi 4. Oke. Oke. Yang 4 itu cover semuanya itu, Pak. Oke, Sama, satu covernya ya. Ini ya. ya, Satu cover. habis itu yang itu loh, Pak, segitiga dua itu loh kan jadi persegi, Oke. Pak, persegi panjang. Ini ya, yang pertama ini ya. Itu. Ini yang pertama ya. Nggih. Oke, ini yang Ya. pertama. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua itu yang ada itu 1, 2 itu loh, Pak. Ini, yang ini ya. Ya, itu. Ini. Terus itu. Terus ada lagi yang ini. Terus Nah, Kristina ini dulu. Kristina yang ini dulu. Yuk, Bella, Bel. Kamu mana, Bel? Covernya, Pak. Covernya sudah. Oke, berarti yang lainnya. Yang lain. Cover sudah. Yang warna hijau ini, Pak. Yang warna hijaunya. Berarti yang atas ya? Ya, yang Ya. atas. Ini ya, kotak yang ini ya, berarti persegi panjang ya? Ya. Ke sini ya, sampai atas ya. Oke. Terus Satu yang lagi. ini, Satu yang lagi. ini, Pak, yang hitam ini dari ujung ke ujung itu kan? Hitam, ini dari sini gede gitu ya? Iya. Berarti persegi panjang juga? Gimana, Pak? Persegi panjang juga? Iya. Persegi panjang juga ya, dari ujung ini sampai ke sana. Oke, yuk. Kinda sekarang. Kin, kalau kamu menemukan yang mana, Kin? Ini semua masih sama loh. Persegi panjang semua loh. Semua masih persegi panjang semua loh. Yuk. Silahkan. Ini saya hapus dulu ya. Oke, yuk. Apakah tidak ada yang lain? Ada, Pak, trapesium. Yuk, trapesium. Trapesium yang mana? Sebentar. Oh, hitam panjang. Hah? Yang bagian hitam bawah. Hitam bawah? Ini ya? Yang ini ya? Hitam ini ya? Ini. Berarti trapesium. Ini ya? Oke, pinter banget. Satu ketemu trapesium. Oke. Ada lagi? Apakah hanya ini saja? Ayo, itu ada adiknya yang belakang, coba suruh jawab gitu. Chris, adikmu suruh jawab gitu. Bangun datar segi 4, yang lain yang mana? Ada lagi enggak? Yuk, silahkan. Yang hijau yang bawah juga bukannya persegi panjang. Hijau yang bawah yang mana? Dari mana sampai mana? Ya, yang itu, Pak. Ini? Dari terus naik ke samping. Ini ya? Ini tadi ya? Ini sudah tadi? Bukan, Pak. Itu kan dibelah hitam dan ini. Yang ini Ini yang mana? Sampai ke mana? Dari sini? sampai ke Ini? dari situ ke bawah. Ke sini ya, panjang, memanjang ke sini. Boleh juga. Ya. Persegi panjangnya banyak gitu ya. Ya, oke, ini persegi panjang juga. Tadi ini persegi panjang, ini sampai ini dua ini, ada dua hitam, dua hijau, ini juga persegi panjang gitu ya. Ini sampai ke sana juga persegi panjang. Terus ada yang lain nggak? Ada, Pak, jajar genjang. Jajar genjang yang mana? Itu segitiga gabungan antara hitam dan biru. Hitam dan ini ya. Berarti ada berapa yang hitam, ada berapa yang biru? Ada satu-satu, Pak. Nanti membuat 2 jajar genjang. Ini dengan ini ya? Iya. Ini ya. Ini jajar genjang juga. Pinter banget. Nah, ini jajar genjang loh. Oke ya. Oke, ini jajar genjang. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Di bawahnya jajar genjang, Pak. Di bawahnya jajar genjang ada apa? Yang berbentuk segitiga itu juga itu juga persegi. Boleh juga, tapi sudah yang lain lagi ya. Persegi panjang udah banyak. Jajar genjang udah dapat 1, trapesium dapat 1. Apakah hanya ini saja? Nggak ada yang lain lagi? Saya hapus lagi nih ya. Jajar genjangnya udah dapat, pinter banget ini tadi.
Imajinasinya keren. Oke, ini juga sama, imajinasinya keren. Tidak ada yang lain lagi? Nggak ada yang lain lagi? Yuk. Yang lain lagi enggak? Kalau kita gabungkan 3 segitiga ini, segitiga 1, 2, dan 3 ini jadi apa? Trapesium. Trapesium. Ini trapesium juga loh. Ini. Ini kan trapesium toh? Bener enggak? Terus ini hitam sama ini trapesium juga enggak? Iya, Pak. Nah, ini trapesium juga ini. Kalau kita lihat di sini. Hitam dengan yang hijau ini. Nah, ini kan trapesium juga ini. Betul enggak? Ini. Benar kan ya? Ini trapesium juga. Kalau ini saya gabungkan dari sini sampai yang ke sini, ini trapesium atau bukan? Yang gede ini. Trapesium juga. Jadi banyak sekali di sana. Nah, baru nanti kita masukkan ke sana. Ini proses perbaikan yang pertama. Oke ya. Kita masukkan ke sini tadi. Yo, yang ini tadi banyak. Ya. Ini tadi banyak ya. Berapa lagi? Minimal ada berapa tadi? Ini persegi panjang ya. Panjang. Ada berapa tadi minimal? Yang gede tadi. Ya, yang gede tadi 1. Terus yang bawahnya ini 2. Terus 3 yang panjang ini boleh ya. 4 yang kecil, 5 kecil, 6 yang kecil, gede, 6, 7. Ya paling enggak ada 7 misalkan ya, ada 7. Jumlahnya ada 7. Kita tuliskan di sini. Nah, nanti anak-anak yang membuat sendiri nanti. Di sini ada 7 katakanlah. Terus apalagi tadi? Jajar genjang ya? Bergenjang. Atau trapesium dulu nih, saya sudah terlanjur gambar trapesiumnya. Trapesiumnya tadi ada berapa? Ketemu berapa tadi? Trapesiumnya? 2 saja? 4. 4 ya? 1, 2, 3, 4 ya? Ya paling tidak ketemu 4 lah ya. Ini trapesiumnya ada 4. Trapesium. Ini ada 4. Terus ada lagi apa tadi? Jajar genjang. Ya, ada jajar genjang. Oke, ada jajar genjang. Ada berapa tadi jajar genjangnya? 2 kalau nggak salah kan. Ya, paling tidak kita sudah ketemu ada 2. Ada yang lain lagi enggak? Ada yang lain lagi? Ya, sementara kita menemukan itu dari cover buku itu begitu. Gambar-gambar bangun datar segi 4 yang ada di sana. Oke, ini baru yang pertama begitu. Bagian yang kedua. Ya. Sekarang perhatikan di sini. Ini baru untuk digunakan untuk memperbaiki konsepnya. Oke. Sekarang dari sini. Dari sini. Dari sini. Yuk, dari sini perhatikan dari 3 gambar ya, 3 jenis gambar ini kemudian kita mencoba di sini. Yuk, silahkan mengidentifikasi, mulai mengklasifikasikan sekarang yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ini tadi nama bangunnya ya, kita tuliskan dulu nama bangunnya tadi di sini apa? Persegi panjang ya. Kemudian trapesium. Terus di sini jajar. Iya, jajar genjang. Oke, sekarang kita cek persegi panjang memiliki 2 pasang sisi jajar atau tidak? Atau 1 saja? 2. Nanti ini kita centang ya. Oke. Trapesium? 2 juga. Trapesium 2 atau 1? Kok saya nyentangnya di sana tuh? Trapesium, bentar. Sisi jajarnya ada 2 atau 1? 1 ya. Makanya tadi jawabannya masih salah kan. Oke, jajar genjang memiliki 1 atau 2? 2 ya.
Oke, yuk. Sekarang dari sini mulai terlihat berdasarkan jumlah sisi sejajarnya. Ini sudah dikategorikan menjadi berapa? Sebuah atau klasifikasi dari bangun datar segi 4. Berdasarkan jumlah sisi sejajarnya, ini sudah ada 2 kategori yang terdiri dari 2 pasang dan 1 pasang. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya. Apakah masih ada bangun-bangun yang lain kecuali yang ada di sini yang sudah kita tahu? Ini pertanyaan yang berikutnya. Masih ada lagi enggak? Apakah hanya ini saja bangun segi 4? Tidak. Yuk, sekarang bagian yang kedua. Apakah masih ada bangun yang lain? Apa saja itu? Ya. Apalah? Yang belum ada di situ apa? Persegi. Nah, oke. Persegi. Apalagi? Belah ketupat, Pak. Oke. Belah ketupat. Ada lagi? Ada layang-layang juga. Oke, layang-layang. Oke, layang-layang. Ada lagi? Yuk, selain layang-layang ada lagi? Persegi, belah ketupat, layang-layang. Ada lagi enggak? Segitiga, Pak. Itu masuk segi 4 enggak? Tidak, Pak, itu. Tidak ya? Oke. Terus, kalau bentuknya seperti ini, masuk apa ini? Pintar sembarang. Nah, satu lagi, Christina pinter banget. Ada segi 4 sembarang. Nah, ini kita tulis di sini. Segi 4 sembarang. Oke. Baru sekarang kita tambahkan apa yang kita punya ini untuk memperbaiki konsep kita. Yuk, perbaiki konsep kita. Nah, oke, kita tulis lagi tadi. Tadi apa? Persegi, panjang. Terus? Belah ketupat. Trapesium ya. Terus jajar, genjang. Jajar genjang. Terus tambahannya apa tadi? Saya tuliskan bentar ya. Oke, jajar genjang. Terus persegi. Belah ketupat sama Oke, belah ketupat. Layang-layang. Ada layang-layang. Terus ada yang sembarang ya. Kita tulis saja sini ya. Sembarang. Oke, bukan sembarangan ya. Sembarang aja. Oke, persegi tadi punya berapa pasang sisi jajar? Persegi panjang? 2. Trapesium? 1. 1. Jajar genjang? 2. 2. Persegi? 2. Belah ketupat? 1. Belah ketupat? 2. 2 juga. Oke, layang-layang? 2. 1. Layang-layang, lali ndak ini? Sisi sejajar ya, gambar layang-layangnya sih. Yuk, imajinasinya piye? Layang-layang loh ya. Punya sisi sejajar atau tidak? Layang-layang. Ya sejajar. Layang-layang loh ya. Layang-layang, ini imajinasinya kemana-mana, Christina. Yuk, sisi sejajar loh ya. Layang-layangnya kelingan pura, layang-layang kan bentuknya kayak gini toh. 1, Pak. 1. Sisi sejajarnya mana? Tidak ada. Nah. Yuk, hati-hati ya. Layang-layang loh ya. Nanti ada layang-layang istimewa ada, tapi layang-layang secara umum bentuknya kayak gini gitu kan. Christina enggak pernah main layang-layang toh, Chris? Mosok loro loh. Layang-layangnya bentuknya piye? Layang. Bang ya, Pak. Hah? Ya? Apa? Layang-layang tuh harus seimbang tuh, Pak.
atau Iya seimbang tapi dia sejajar enggak. Kalau sejajar terus bentuknya piye? Persegi panjang itu ya layang-layangnya. iya. Kalau panjangnya sama iya sih Chris ya. Ini sama, oke lah ya. Imajinasimu kok rodok ora patek. Bener nggak Chris? Sama panjangnya iya Chris. Iya. Iya, tapi dia bukan sejajar. Ini kalau sejajar layang-layangnya kan gini ya. Kotak. Bener nggak? Oke, yuk sembarang. Dia punya si sejajar nggak? Tidak juga ya. Oke, yuk. Sekarang ini baru diperbaiki konsepnya. Jadi dari tabel ini maka segi 4 dikategorikan menjadi 3 keluarga besar. 3 keluarga besar. Ya, berdasarkan sisi ada tidaknya sisi jajar. Keluarga yang pertama memiliki berapa pasang? 2 pasang sisi sejajar. Oke ya. Yang kedua 1 pasang dan yang ketiga adalah tidak mempunyai. Oke, sampai sini simpan dulu perbaikan konsepnya. Oke, ada yang istimewa enggak di sini? Persegi panjang, jajar genjang, persegi, belah ketupat, dia berada di keluarga yang sama atau beda? Satu keluarga. Oke, satu keluarga yaitu catatannya dulu. Nanti kalau satu keluarga, ya, kalau satu keluarga, berarti kemungkinan jawaban di masalah pertama tadi gimana? Ini kan satu keluarga kan dia ya. Berarti masalah ini tadi kemungkinannya gimana? Berarti konsepnya benar Pak yang guru. Berarti konsepnya guru yang pertama kemungkinan benar. Baru kemungkinan loh ya. Nah, makanya kita kuatkan lagi nanti. Dari identifikasi ini, persegi panjang itu dalam satu keluarga. Berarti kalau dalam satu keluarga berarti ada kemiripan, ada hal yang sama. Benar ya? Sampai di situ setuju dulu? Sampai di situ setuju? Setuju ya? Oke. Nah, sekarang baru dikuatkan konsepnya. Prinsip terakhir dari gasingnya. Tadi sudah dimulai diperbaiki di awal, kemudian dikuatkan dengan hal-hal yang seperti ini, dan dikuatkan lagi dengan, kalau kemarin kan mencongak ya, sekarang mencongak dalam bentuk PowerPoint. Yuk, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Yuk. Oke ya. Yuk. Jawabnya harus cepat. Jawabnya harus cepat. Oke. Perhatikan segi 4 yang ada di atas. Yuk. Anastasia. Dari 1 sampai 4 itu mana yang jajar genjang? Nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Jajar genjang itu dia pasti 1, memiliki 2 pasang sisi sejajar. Oke ya, sepakat dengan itu? Sepakat ya? Terus ciri yang lain apa? 2 pasang sisi sejajar. Sisi yang berhadapan bagaimana? Sisi yang berhadapan? Halo? Miring. Ya, miring. Kayak pikiran kita sekarang ya. Miring semua? Ini enggak miring ya. Sisi-sisi yang berhadapan gimana? Sama? Panjang. Ya, ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Oke. Tadi ciri yang pertama, 2 pasang sisi sejajar, oke. Sisi sejajar yang saling berhadapan, panjangnya sama. Sudut yang berhadapan gimana? Sudut yang berhadapan? Sudut yang berhadapan? Gimana sudut yang berhadapan? Sudut yang berhadapan gimana? Halo, sudut ini misalkan. Ini dengan ini gimana? Berhadapan. Nah, berhadapan. Besarnya gimana?
Sama. Sama. Ini dengan ini sama enggak ini? Sama. Sama. Oke ya. Anastasia menjawab bahwa yang merupakan jajar genjang hanya gambar yang pertama. Oke. 1 ya. Benar sih. Tapi di sini masih ada yang nomor 3. Titik-titik. Oke. Kinda. Kamu setuju jawabannya Anastasia? Atau kamu punya pendapat lain? Setuju sih, Pak. Setuju ya. Bella? Enggak setuju, Pak. Kan itu hubungannya titik-titik. Berarti itu nomor 3 bisa jadi jajar genjang, Pak. Bisa jadi ya. Yakin enggak ini? Yakin enggak? Yakin enggak? Ya, lumayan sih Bella sudah berani mengatakan ya. Ada yang lain Pak kayaknya Pak. Tapi masih ragu-ragu yang mana aja. Kayaknya sih nomor 3 gitu ya. Oke. Tulis dulu aja yang nomor 3 ya. Duh, kok bukan nomor 3 ya? Kok malah nomor 1? Ya. Apakah hanya itu saja? Yuk. Semua. Ya. Yang cowok siapa ini? Yang ada di sini. Cowoknya sama ini. Cowoknya sama tadi. Junedi. Jun. Ya Pak. Kamu gimana Jun? Lu kok malah nomor 1 ya Jun? Kenapa Jun? Kan dia satu keluarga sih. Tadi setuju ya satu keluarga ya. Iya. Tapi kenapa nomor 1 juga jajar genjang gitu? Setuju enggak Jun? Setuju Pak. Karena setuju ya? Karena sisi dari susah sih dari sini Pak. Sisi dari yang garis 2 itu. Nah, ini kan sama panjang juga sama ya. Sisi Ya, yang sejajar sama panjang, yang atas dengan bawah sama. Sudut yang berhadapan sama enggak? Sama Pak. Sama. Ini dengan ini sama dengan di sana ya. Ini dengan ini juga sama. Oke. Apakah hanya nomor 1? Ternyata nomor 2 juga loh. Iya. Nomor 2 juga. Ternyata nomor 3 juga. Ayo, gimana sekarang? Ayo. Apakah nomor 2 juga memenuhi? Sisi yang berhadapan sama panjang? Oke, memenuhi. Samping sama. Atas dengan bawah sama. Sudut yang berhadapan, sini 90, sana juga 90. Ini juga 90, di sana juga 90. Yang nomor 3 juga sama. Sisi-sisi yang berhadapan, berarti ini dengan ini, sama panjang. Ini dengan ini juga sama panjang. Sudut yang di sini, sama yang di sini sama. Yang di bawah dengan yang di atas sama. Berarti memenuhi keluarganya ini. Berarti sama jajar genjang. Yuk. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, keempatnya ini memiliki ciri yang sama. Tidak hanya 2 pasang sisi sejajar, tapi sudut yang berhadapan sama, sisi yang berhadapan juga panjangnya sama. Berarti dia jajar genjang. Tapi dia istimewa. Istimewanya apa yuk? Satu-satu. Lihat di sini. Persegi panjang, dia merupakan jajar genjang tapi istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya apa? Istimewanya apa ya? Yang membedakan dengan yang jajar genjang ini. Ini kan umum. Ini orang tuanya ini, anak-anaknya ada di sini gitu ya. Ini adalah keluarganya dan ini adalah bagiannya. Berarti ini himpunannya adalah himpunan jajar genjang. Di dalamnya ada persegi panjang, persegi dan juga belah ketupat. Istimewanya apa? Persegi panjang ini. Halo. Istimewanya apa? Isinya 4. Jajar genjang 4 atau enggak? Nah ini 4 loh sisinya loh ya. 1, 2, 3, 4 wong segi 4 toh. Ya berarti sisinya 4 loh. Istimewanya apa? Salah satu sudutnya siku-siku. Salah satunya saja atau keempatnya malah?
Halo, yang di sini yang digambar cuma sisi satu tok ya, padahal di sini juga siku-siku loh ya. Ya, keempatnya, Pak. Keempatnya, ini istimewanya di situ teman-teman. Sudutnya siku-siku. Keempat-empatnya. Terus kalau yang persegi gimana? Istimewanya apa? Istimewanya apa? Yang persegi. Halo, yang persegi istimewanya apa? Yang 4 rusuknya sama panjang. Pintar banget. Ada 2 ya berarti ya. Sudutnya 90, keempat sisinya atau rusuknya sama panjang. Oke. Sudutnya sama semua, sisinya juga sama. Kalau yang belah ketupat, yang istimewa apa? Ini tadi belah ketupat ya. Sisinya sama panjang. Kalau yang persegi, cukup satu saja, sisinya sama panjang, dan satu lagi, sudutnya 90 derajat. Sudutnya sama besar. Sama besar, yaitu 90 derajat. Berarti jawaban guru pertama tadi, atau pernyataan guru pertama tadi berarti betul. Persegi adalah jajar genjang. Oke, baru jajar genjangnya loh ya, yang terjawab loh ya. Kan tadi ada 2 pernyataan kan ya, jajar genjang dan juga persegi panjang. Oke, kita lihat sekarang berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi persegi panjang itu ya jajar genjang, tapi dia istimewa. Sudutnya 90 derajat. Belah ketupat jajar genjang juga, tapi dia istimewa karena keempat sisinya sama. Persegi dia juga jajar genjang, tapi istimewa. Keempat sisinya sama dan keempat sudutnya siku-siku. Oke, sekarang bagian yang kedua. Mana yang persegi panjang? Nomor 4. Persegi panjang nomor 4? Nomor 1. Nomor 1, Pak. Ya, nomor 1 ya. Apakah nomor 4 persegi panjang? Tidak, Pak. Tidak, karena persegi panjang sudutnya harus sama dan besarnya berapa? 90. Yang nomor 4 90 atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Pinter banget ya, Jun ya, Jun. Keren, Jun. Oke, keren ya. Nomor 1, oke. Apakah cukup nomor 1 karena ada titik-titiknya? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Kenapa nomor 2 sekarang? Oh, besarnya 90 derajat juga. 90 derajat, tapi dia istimewa. Istimewanya apa? Sudutnya siku-siku. Oh, sudutnya sama no dengan persegi panjang siku-siku. Keempat sisinya sama. Mantap Bella ya. Keempat sisinya sama. Ini istimewanya. Tapi dia juga keluarganya persegi panjang. Yo, kalau digambar dalam diagram Venn masih ingat enggak? Yo, kalau digambar dalam diagram Venn gambarnya jadi seperti apa? Tak gambar nih di sini. Diagram Venn tuh. Kurang gede ya kayaknya ya. Kita geser lagi aja di sini. Kita kosongkan yang di sini ya. Yuk. Oke. Kalau digambar dalam bentuk diagram Venn, gambarnya jadi seperti apa? Yuk. Tadi ada jajar genjang, yuk. Kalau digambar, terus bentuknya seperti apa dong? Masih ingat enggak? Diagram Venn masih ingat enggak? Ya, ini semestanya kita pakai yang persegi panjang. Segi 4 ya. Kalau saya gambarnya seperti ini. Ya, ini A, ini B, dan ini C. Oke. A-nya apa? Persegi, Pak. A-nya persegi? Persegi panjang. Persegi panjang? Sebut aja semakin. Nanti masih ada yang benar.
Ayo. A-nya apa? Ayo, please. Yang lain, tolong. Maria. Dari tadi Maria belum ada suaranya ini. Maria masih di situ enggak? A-nya apa, Maria? A-nya yang memiliki dua pasangan sejajar, yaitu persegi panjang, persegi belah ketupat. Satu aja. Oh. Ayo, A-nya apa? Persegi, Pak. Persegi? Siapa yang setuju A-nya persegi? Persegi. Ayo. Chris, setuju enggak kamu, Chris? Yang paling gede, ya. Dari gede itu kan berarti himpunan yang lebih besar, lebih luas jangkauannya. Jajar genjang, Pak. Nah, pinter banget, Chris. Nah, A-nya adalah jajar genjang. Ya. B-nya apa, Chris? B-nya berarti persegi. B-nya persegi? Enggak. Apa belah ketupat? Belah ketupat, Belah yakin? ketupat. Yang ada hubungannya, Chris, tadi, Chris. Kayak tadi baru Trapesium, membahas. Pak. Trapesium, yakin? Kita belum tunjukin trapesium loh ya. Oh. Belum loh ya, kita belum trapesium loh ya. Tadi yang pertama itu persegi ya, Pak ya? Persegi panjang ya, Pak? Persegi panjang. Terus habis itu jajar genjang. Ya, ini jajar genjangnya kan yang ini 4 kan ya. Oke, yang B ini adalah persegi Panjang. ya. Persegi panjang. Terus yang paling kecil yang ada di dalam ini itu kan himpunan bagian namanya kan? Bagian dari. C-nya berarti apa? Persegi. Persegi, Pak. Nah, persegi, pinter banget. Jadi persegi itu bagian dari persegi panjang. Dan persegi panjang itu bagian dari jajar genjang. Berarti yang paling gede adalah jajar genjang. Berarti jajar genjang itu persegi panjang atau bukan? Ingat enggak konsep himpunan? Masuk lali. Berarti B adalah himpunan bagian dari A. Apakah A merupakan bagian dari B? Halo? A bagian dari B atau bukan? Wah, ini konsep himpunannya jelek no berarti no. Kan kalau kita lihat di sini kan berarti B bagian dari A karena dia ada di dalam A. Benar enggak? Apakah berlaku sebaliknya A bagian dari B? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dari konsep himpunan ini ya tidak mungkin lah ya. Jadi B bagian dari A, tetapi A ini bukan bagian dari B. Berarti B itu bukan, jajar genjang itu berarti tidak bisa masuk ke persegi panjang. Yang bisa masuk adalah persegi panjang bagian dari jajar genjang. Begitu teman-teman. Jadi bagian itu berarti contohnya misalkan ini contohnya. Ya, contohnya A 1 2 3 4 B ya. B misalkan 2 dan 3. Oke. Yuk, sekarang dari sini gambar yang mana yang benar? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 atau gambar 2? Halo? A itu sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. B adalah himpunan 2 dan 3. Gambar diagram Venn yang menunjukkan kondisi di atas yang benar yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Gambar 1. Karena B yang anggotanya 2 dan 3 itu merupakan bagian dari anggotanya siapa? A. Tapi kalau yang ini mungkin enggak. A bagian dari B. B-nya punya siapa saja tadi B-nya? B kan hanya 2 dan 3 kan? Punya 1 dan 4? Tidak. Berarti ini pernyataannya salah. Sama dengan yang di sini.
Berarti B bagian dari A, tapi A bukan bagian dari B. Sama seperti yang ini tadi. Aman dan sampai di sini? Bisa dipahami ya? Berarti dari sini sudah mulai bisa terjawab bahwa persegi merupakan bagian dari siapa? Persegi panjang dan juga bagian dari siapa? Jajar genjang. Jadi pernyataan tadi guru yang 1 dan guru yang 2 benar yang mana, Bet? Guru yang pertama tadi. Ya. Oke, sampai di sini aman ya? Oke. Nah, sekarang baru dilanjutkan ke berikutnya untuk penguatan yang berikutnya. Oke. Mana yang belah ketupat? Nomor 3, pasti ya. Yo, kok masih ada titik-titiknya? 4, Pak. 4 belah ketupat, yakin? Ciri khususnya apa tadi? Keempat sisinya sama loh. Yang 2, Pak. Nomor 2, Pak, nomor 2. Nomor 2. Ya, hati-hati. Keempat sisinya harus sama dulu. Ini masuk enggak? Tidak. Karena keempat sisinya tidak sama. Ini masuk enggak? Tidak. Karena keempat sisinya tidak sama. Yang masuk hanya yang ini dengan ini. Pasti kalau yang ini kan pasti ya. 3 ya. Dan 2. Oke. Terus kenapa persegi termasuk belah ketupat? Karena memiliki sisi yang sama. Oke. Tapi istimewanya apa? Istimewanya apa? Dia belah ketupat, tapi belah ketupat yang istimewa. Yo, istimewa. Sudutnya sama 90. Pinter banget. Sudutnya sama. Siku-siku yaitu 90 derajat. Yo, sekarang digambar dong. Yo, gambar 1, 2, dan 3 itu diagram Venn-nya jadi seperti apa? Persegi itu ya masuk dalam persegi panjang, bagian dari persegi panjang dan juga bagian dari belah ketupat. Gambarnya piye sekarang? Gambaran saiki. Gambarnya piye sekarang? Yo, gambarnya gimana? Berarti kan bagian toh? Kalau bagian berarti apa? Beririsan. Masih ingat himpunan yang saling beririsan? Ya Pak, masih Pak. Ya, kalau ini saya tulis di sini A, ini B, ini C, A-nya apa? Sorry, A-nya apa? B-nya apa? C-nya apa? A-nya bisa persegi panjang, yang Oke, iya persegi panjang. C-nya apa? jajar genjang. C-nya? Belah ketupat. Kita kan hanya bicara 3 itu toh. Belah ketupat. Oke. B-nya? B-nya apa ini? Persegi. Oke, ini disimpan dulu nanti. Ini mau membuat peta konsep nanti. Jadi ini ternyata, nah ini masing-masing ini A, B, C ini dia dilingkupi oleh keluarga besarnya yang namanya apa? Tak tulis D ini. Berarti D-nya apa? D-nya apa berarti? Keluarga yang paling gede. Persegi, Pak. Persegi katanya yang B ini. Loh, kok jadi berubah lagi? Keluarga yang paling gede? Jajar genjang. Pinter banget. D-nya adalah jajar genjang. Ini adalah jajar genjang. Oke, sampai di sini sudah bisa dibayangkan ya, diimajinasikan dong. Keluarga jajar genjang berarti ada di bawahnya ada persegi panjang, ada belah ketupat, terus ada yang sama namanya persegi. Yuk, sampai di situ dulu, simpan dulu. Bayangkan di situ dulu. Yuk. Ini tadi sudah kita gambarkan ya. Oke. Ini tadi kita sudah sempat gambarkan ya, seperti ini. Yuk. Ini A-nya adalah semestanya ya, persegi ya, B-nya jajar genjang, C-nya berarti belah ketupat,
Berarti D-nya di sini adalah persegi panjang. Yang di sini siapa? Yang paling tengah ini. Persegi, Pak. Nah, pinter banget. Yang paling tengah ini adalah persegi. E-nya adalah persegi. Oke. Yuk, selanjutnya sekarang. Oke. Yo, mana yang layang-layang? 3, 5, 3, 4. 3, 4. 4 masuk layang-layang? 5 dan 6. Layang-layangnya nanti piye, Bel? Guring enggak, Bel? 5, Pak. 5 ya? 5 dan ada titik-titiknya, berarti ada yang lain berarti. 6 layang-layang, nanti bentuk layang-layangnya piye? 3, Pak. 3, oke, mantap. 3 ya. Sama 2, Pak. Sama 2. Pinter ya, karena 2 ini juga masuk keluarganya si 3 ya. Oke, sama yang nomor 2. Pinter, Jun. Wah, kamu keren banget ya untuk geometrinya, Jun ya. Oke, yuk sekarang kita lihat layang-layang. Layang-layang, Chris, bukan sejajar ya, Chris ya. Tapi sisi yang berdekatan ini sama panjang, supaya seimbang kan ya. Oke, sisi yang berdekatan sama panjang. Ini dengan ini sama panjang, ini dengan ini sama panjang. Ada satu pasang sisi, satu pasang sudut yang sama besar, supaya imbang kanan kirinya. Kita lihat yang nomor 4, dia tidak mungkin. Ini dengan ini tidak mungkin sama panjang kan ya. Ini dengan ini juga tidak mungkin sama. Berarti ini tidak mungkin juga. Nomor 4 tadi tidak mungkin ya. Apalagi yang di sini ya. Kita belum masuk ke sana. Ini yang mungkin ya, nomor 3 dan 2. Nomor 4 ini juga tidak mungkin. Sekarang kita lihat sisi yang berdekatan sama ya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini juga sama, ini dengan ini sama. Sudut yang salah satunya minimal ya, sama juga. Oke. Berarti faktanya belah ketupat merupakan layang-layang. Ya, belah ketupat berarti layang-layang tapi istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya? 4 sisi. Ya, 4 sisi yang bagaimana? 4 rusuknya sama panjang. Ya, oke. 4 sisinya atau rusuknya sama panjang. Terus persegi juga layang-layang. Berarti layang-layang yang istimewa juga. Istimewanya apa? Chris, apa Chris? Istimewanya Chris? Sudutnya Pak sama 90 derajat ya. Oke, keempat sisinya sama dan juga sudutnya sama. Siku-siku yaitu 90 derajat. Oke, dari sini sudah ada keluarga baru ya. Tadi ada keluarga besar, namanya keluarga apa? Yang nomor 4 ini tadi? Ini keluarga yang pertama. Keluarga apa tadi? Keluarga yang memiliki 2 pasang sisi zat tadi, namanya keluarga besar apa ini? Jajar, genjang. Oke, keluarga yang kedua ada keluarga apa ini? Layang-layang. Layang-layang. Nah, kita nambah lagi berarti yang di sini ada satu lagi tuh berarti ada keluarganya siapa? Trapesium. Nah, oke. Ini tadi sudah ya. Kita sudah. Ini enggak usah kita lihat di sini. Oke. D-nya ini siapa berarti? D-nya ini siapa? Ini sudah ya, sudah kecepatan katanya. Kecepatan yang buka ini ya. Oke. Karena itu ya sudah. Oke lah. Jadi D-nya itu adalah himpunan trapesium. A-nya segi 4 ya. B-nya adalah jajar genjang dan ini layang-layang. Oke, terus yang di dalam ini siapa berarti? E-nya yang mana ya? E-nya kita lihat sekarang. Aduh, tidak kelihatan. Oke, E-nya enggak ketok ya. E-nya itu di sini, teman-teman. Oke. E. Perseginya mana? Nah, perseginya adalah
yang di sini. Ya. Berarti ada irisannya antara E dan F ya. Oke, E dan F. Nah, terus yang ini siapa berarti yang di tengah ini? Yang paling istimewa ini. Siapa yang paling tengah di sini? Ini G. G-nya berarti siapa? G-nya? Sembarang. Sembarang. Apa segi 4? Layang-layang. Layang-layangnya wis ana ning endi lho iki? Layang-layangnya C iki lho ya. Ini layang-layang C. Terus B-nya jajar genjang. Ini trapesium. Ini tak gambar lagi di sini. Satu lagi. Ini yang H. Ini sembarang. Yo, D-nya karena sudah trapesium. Ini siapa yang paling kecil ini? Persegi, Pak. Pinter banget. Dia persegi. Oke ya. Terus hanya tambahi dewe ya. Hanya ini tambahi dewe. Hanya tadi apa? Segi 4 sembarang ya. Oke. Yuk. Sekarang kalau ini digambar dalam diagram atau peta konsep jadinya seperti apa? Ada yang berani menggambar poinnya 5 deh. Nyelengi poin 5. Peluang untuk dapat A gede ini. Ya, siapa yang berani menggambar dalam peta konsep atau diagram yang lain? Gambarnya jadi seperti apa? Ya. 5 menit berimajinasi. Ya. Jadi kalau dari sini, ya, dari sini kita bisa mengkelompokkan persegi panjang itu ada 4 keluarga besar. Keluarga yang pertama adalah keluarga jajar genjang. Keluarga yang kedua adalah keluarga apa ini? Layang-layang. Keluarga yang ketiga adalah keluarga trapesium. Keluarga yang keempat adalah keluarga segi 4 sembarang. Nah, berarti sudah ada 4 pohon tuh. Ya, ada 4 pohon yang nantinya ada hubungan ini. Oh, ternyata keluarganya B dengan keluarganya C, berarti keluarganya jajar genjang dengan keluarganya layang-layang itu ada yang sama. Ada yang sama. Ya, ada yang sama. Yaitu siapa? Belah ketupat dan juga persegi. Oh, ternyata belah ketupat dan persegi panjang itu ada yang sama juga, yang namanya persegi. Nah, gambari piye sekarang? Itu titik kritisnya segi 4 di gasing. Pada saat anak bisa menggambarkan itu berarti mereka segi 4 itu sudah di luar kepala, aman. Masalah yang pertama tadi bisa selesai. Yuk, silahkan digambar, difoto, terus dikirimkan ke WA-nya kita. Cukup ya? Silakan. Ya sudah dapat? Sudah dapat atau belum? Jujur aja ya supaya kita bisa lanjutkan dulu. Tapi nanti prinsipnya belum ya. Prinsipnya nanti anak-anak bisa sampai ke sana dan anak-anak kalau diajarkan betul-betul dengan baik dia sampai ke sana. Kenapa kita tidak sampai ke sana? Karena kita tidak pernah belajar sampai ke situ begitu teman-teman. Sampai titik kritis gasingnya. Nah, nanti tugasnya kita ada di situ begitu. Kalau titik kritis gasingnya kita tidak kesampaian, maka ya kita tidak bisa sampai ke sana begitu. Oke ya, nah, ini saya tunjukkan hasilnya. Yuk. Oke ya, bentar. Kita lihat di sini. Yuk. Jadi nanti tugasnya teman-teman adalah mengantarkan mereka sampai ke titik kritisnya. Mana ini? Oke ya, kita lihat sampai ke titik kritis itu. Yuk, kita lihat sama-sama.
ya. Nanti mereka akan sampai bisa ke sini. Oke. Keluarga yang pertama ya. Sembarang kita masukkan di sana. Keluarga yang kedua, jajar genjang. Keluarga yang tiga apa tadi? Halo. Yang ketiga, sebut aja apa? Layang-layang. Terus yang terakhir adalah trapezium. Oke, sekarang yuk baru kita turunkan di sini. Ya, jajar genjang dia punya persegi panjang. Layang-layang punya siapa? Oke ya. Ada belah ketupat ya. Oke, terus Persegi. ya, yang paling terakhir anak-anaknya. Iya. Ini adalah titik kritis persegi, segi 4 teman-teman. Kita tidak pernah kan disuruh sampai memetakan seperti ini kan? Nah ini nanti yang harus dilakukan oleh kita sampai menuju ke titik kritisnya gitu. Jadi ini adalah titik kritis dari titik kritis gasing untuk segi 4 gitu. Oke ya, nanti boleh di screen di print screen ya, masukkan ke sana. Dan nanti setelah ini teman-teman ya, setelah mereka mendapatkan ini, nah ini kan baru masuk ke gasingnya, berarti baru kritikalnya. Nah terus nanti bagaimana bagaimana aktivitas berikutnya? Nah kita masuk aktivitas berikutnya. Nah ini tadi kan sudah ya, penguatan konsepnya, PPT-nya, janjinya sudah ada toh? PPT-nya sudah dikuatkan dengan PPT tadi. Terus bagian yang berikutnya adalah, nah ini, implementasi, berarti ini bagian yang kreatifnya, implementasi konsep dalam produk kreatifnya. Nah ini mereka akan menyusun ini teman-teman. Nanti bisa dikirimkan kalau nanti mereka tidak harus dalam Microsoft Word. Ini kemarin saya buat untuk mahasiswa, maka mereka membuat dalam Microsoft Word. Kalau anak SD, ya langsung digambar aja nanti. Langsung digambar. Bisa miniatur rumah, robot, tangkram, yang menggunakan ini. Bangun datar segi 4. Nah, bisa ditambah dengan segitiga. Nah, untuk mengarahkan imajinasi mereka, saya kasih contoh untuk yang tangkram. Mereka bisa bikin robot, miniatur rumah boleh. Kemudian saya siapkan untuk yang tangkramnya mereka, yang bisa dijadikan imajinasinya mereka. Nah ini, saya kasih dengan tangkram. Gitu. Nah, gitu. Ya, tangkram, karena tadi boleh kan ya, boleh sembarang, boleh menambahkan segitiga. Nah, saya buatkan tangkram buat mereka. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, tangkramnya bagaimana ya? Nah, ini coba untuk dipasangkan tangkramnya. Ya, seperti ini. Pokoknya ada segi 4, segitiga boleh juga. Hasilnya, tangkramnya seperti ini. Nah, oke, yang lainnya, tangkram yang lainnya boleh juga dipasang. Yang penting ada unsur segi 4 dan juga ada sembarang boleh, kemudian ada persegi sembarang boleh, ya. Oke, dimasukkan ke sana. Oh, oke. Jadi tangkram yang kedua. Tangkram yang berikutnya, ya, mereka bisa diarahkan ke sana, gitu. Terus kira-kira tangkram ini bisa dibuat untuk apa? Dipasang sebagai hiasan dinding bagus enggak? Bisa enggak? Bisa. Untuk wallpaper di kamar bisa enggak? Bisa juga. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya mereka sudah diarahkan ke sana sampai nanti masuk ke bagian konfirmasi produk kreatif dan refleksi bermaknanya. Apa yang mereka buat? Kenapa yang dibuat misalkan miniatur rumah? Apa yang kau buat? Oh, robot-robotan. Kenapa kamu bikin itu? Ada hal baik apa yang kamu peroleh di situ? Coba bayangkan, kita tidak harus beli loh. Hiasan dindingnya kita bisa bikin sendiri. Tangkramnya bisa enggak dipasangi fotonya kita? Oh, bisa juga. Nah, ada hal-hal baik di sana. Bahwa kreativitas itu bisa dipakai untuk menghias dinding, menghemat toh akhirnya toh tidak harus selalu beli tapi bisa bikin sendiri. Nah, itu bagian refleksi yang masuk ke dalam bagian keempat 3CM, yaitu meaningful-nya di sana. Dibahas dan mereka menuliskan itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi, secara garis besar ya, untuk membuat pembelajaran 3CM dengan metode gasing,
Yang pertama harus dicari apanya dulu? Halo? Yang dicari apa dulu yang pertama? Ayo, apa dulu yang ditentukan? Masalahnya apa dulu? Kalau tadi masalahnya kan tidak bisa membedakan antara tadi persegi, oh ternyata persegi itu masuk persegi panjang dan juga jajar genjang. Ternyata kita masih salah konsep ke sana. Nah, itu yang diperbaiki gitu. Contoh yang lain, kemarin yang salah konsep lagi, yang 4 kali 6, 6 kali 4 kan masalah kan kemarin, Anda juga masih bermasalah kan? Masih salah juga di situ. Nah, caranya cari itu dulu. Masalah yang mau diangkat apa gitu. Contoh yang lain, masalah tentang pecahan. Pecahan itu juga jadi masalah gitu. Anak-anak seringkali begini teman-teman, apalagi yang penjumlahan atau pengurangan yang tidak senilai begitu. Ini seringkali salah gitu. Contohnya ini misalnya 2/4 begitu ya, ditambah 1/3 itu mesti hasilnya 3/7. Ini sering sekali. Oke, terus yang kedua misalkan begini, yang sering salah lagi begitu. Nah ini sama lingkaran. Ya, ini satu, ini yang kedua. Ya, nilai dari satu jika dibandingkan dengan nilai yang kedua lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Nilai 1 dan 2 besar yang mana? Lebih besar yang kedua. Lebih besar yang kedua. Jadi seringkali anak-anak berarti nilai yang kedua itu lebih besar daripada nilai yang pertama. Sekarang perhatikan, ini kan sama-sama dibagi 4 toh? Berarti ini nilainya berapa? 1/4 toh? Ini nilainya berapa? 1/4 toh? Jadi anak-anak masih sulit membedakan antara nilai dengan ukuran. Nilai pecahannya sama ukurannya. Ini sering salah juga di sini. Jadi mereka melihat, oh ini lebih gede ini. Nah, padahal yang ditanya adalah nilai pecahannya begitu. Kalau bicara nilai itu adalah besar nilainya, bukan ukurannya. Bukan bicara simbolnya tetapi nilainya. Nah, ini salah juga. Nah, berarti nanti bisa diperbaiki ini. Ini konsep yang salah. Berarti bisa diperbaiki juga. Begitu. Terus mereka juga kesulitan. Ya, ini misalkan. Sorry. Nah, ini mereka juga kesulitan untuk menjumlahkan ini. Masih banyak yang salah gitu. Ya, padahal ini nilainya berapa? Nilainya berapa? 0,5 ya? Atau setengah itu. Ini masih banyak yang salah yang seperti ini. Nah, itu nanti bisa diperbaiki. Jadi, dimulai dari situ dulu. Nah, jadi teman-teman mencari dulu masalahnya apa. Oke, sampai di sini oke dulu untuk merancang 3CM dengan gasing. Cari dulu masalahnya apa. Masalah kontekstual yang terjadi di kelas. Jadi, ini pembelajaran yang berbasis pada persoalan yang nanti akan diperbaiki. Oke, kalau sudah ada, sajikan masalah itu dengan cara yang menarik. Sajikan dengan cara yang menarik. Baru, kalau sudah disajikan dalam masalah yang menarik, menantang ya, asik dan menantangnya, berarti bermain dan tantangan, cool-nya. Setelah itu baru masuk gasingnya. Gasingnya masuk ke critical untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan hal-hal yang konkret dulu, perbaiki konsepnya. Perbaiki konsepnya, kalau konsepnya sudah benar, kuatkan konsepnya sampai mencongak seperti yang tadi. Mencongak, bener enggak ini ya? Bener enggak ya? Masih ragu enggak ya? Nah, kalau sudah enggak ragu lagi, berarti sudah sampai ke titik kritisnya mereka. Baru diarahkan kepada mereka bisa meng-create sesuatu dari apa yang mereka dapatkan itu. Sekarang create lah gitu.
Kalau sudah meng-create, baru masuk ke meaningful-nya. Pelajaran baik apa yang didapatkan, pengalaman apa yang didapatkan, karakter baik apa yang didapatkan. Nah, selesai sudah. Itu rancangan untuk 3CM dengan metode gasingnya. Berarti mulai hari Jumat besok, teman-teman sudah bisa membuat itu. Tentukan masalahnya dulu, petakan kompetensinya dulu, yang dilakukan dulu ya. Jadi tentukan masalahnya dulu, masalahnya apa, kemudian dari masalah itu sebenarnya kompetensinya apa toh yang mau dicapai, petakan dulu kompetensinya. Kemudian rumuskan untuk indikator dan tujuan pembelajarannya, baru dibuat skenarionya dulu. Nah, skenarionya dulu, jangan RPP lengkap dulu, jangan. Jadi catat dulu. Catat dulu. 1, tentukan masalahnya dulu. Kemudian yang kedua, KD yang akan dicapai apa. Yang ketiga, rumuskan indikator dan juga tujuannya. Kemudian yang keempat adalah skenarionya seperti apa. Skenario itu seperti yang kemarin saya ajarkan itu. Ini. Jadi berdasarkan, nah ini namanya skenarionya. Nah ini. Seperti ini teman-teman. Bentar, saya tunjukkan skenarionya. Nah ini. Setelah dirumuskan tujuannya, terus dibuat skenarionya seperti ini. Nah, apa yang akan dilakukan begitu? Apa yang akan dilakukan, baru ini skenarionya nanti baru masuk ke format RPP-nya. Itu nanti. Tapi khusus untuk hari Jumat, cukup dengan 5 hal tadi. Masalah, kompetensi yang mau dicapai, indikator dan tujuan, berarti 3 dan 4. Yang kelima adalah skenarionya. Gitu. Oke. Itu ya. Jadi silahkan itu dibuat dulu. Dan hari Jumat akan dilakukan secara mandiri. Dari Jumat itu kerja kelompok mandiri. Totalnya ada berapa, Kin? Total 14, Pak. 14 orang ya. 14 orang dibuat menjadi berpasangan saja ya. 2 orang. Jadi ada 7 kelompok. Berarti Jumat besok merancang itu kerja secara mandiri, kemudian dikirimkan ke fasilitas Evelyn. Selasa yang akan datang akan dipresentasikan. Jadi siapkan PPT-nya yang baik gitu. Sampai ke skenarionya. Baru setelah dipresentasikan, ada masukan dari teman-teman dan dari kami, baru nanti diperbaiki menuju ke format RPP lengkap. Nanti format template RPP-nya saya buatkan. Jadi kita tidak akan terpacu pada satu mekanisme atau aturan tertentu. Kita buat sendiri aja enggak apa-apa, tapi minimal harus ada komponen A, B, C-nya dan seterusnya itu harus ada di RPP. Jadi ada identitas, kompetensi, indikator, kemudian tujuan, materi, model dan metodenya sampai kegiatan pembelajarannya. Minimal kan ada itu, RPP itu. Tapi kita buat sendiri nanti. Itu ya. Jadi Jumat rancang itu bersama dengan tim, kemudian kirim ke Evelyn. Selasa presentasi, siapkan bahan presentasinya secara baik. Kemudian Jumatnya kerja mandiri lagi untuk menyelesaikan RPP-nya. Nah, kemudian nanti dipresentasikan lagi, terus baru dipraktekkan. Selesailah mata kuliah kita begitu. Tapi saya mohon buat sesuatu yang berbeda. Apa yang saya berikan itu hanya contoh-contoh sederhana, teman-teman bisa membuat yang lebih baik. Dan harapannya TPEC-nya masuk, hot-nya masuk, supaya semuanya komplit begitu ya. Jadi teknologinya juga masuk, aktivitas belajarnya juga harus inovatif, harus hot. Minimal C4, 5 ke 6. Minimal C4 lah ya, sampai ke. Tapi karena 3CM ini harus meng-create, berarti harus sampai ke create, berarti sampai ke C6-nya. Nah, Jun, kamu di mana Jun ini? Di Kalimantan kah Jun? Masih mute, Jun? Di Salatiga, Pak. Oh, udah di Salatiga ya? Oke, semester depan kita sudah full semua ya, kita tatap muka semua semester depan. Tinggal semester ini. Oke, Jun, kamu dapat apa hari ini, Jun? Dapat apa, Jun, hari ini, Jun? Masih mute, Jun, termute ini. Belajar mengenai bangun datar, Pak. Terus ada sesuatu yang baru yang kamu dapatkan?
Sesuatu baru apa yang didapatkan? Mengetahui bahwa semua itu termasuk semua apa gimana apa ya, susah. Ada yang baru yang kamu dapatkan enggak, Jun? Informasi baru, terus nanti kalau kamu harus merancang aktivitas belajar dengan gasing, dengan model 3CM ini, dapat enggak, Jun? Jun kayaknya masih bingung ya. Widya, Wid, kamu gimana, Wid? Kamu dapat apa hari ini, Wid? Widya, kamu di tempat enggak ini? Dari tadi enggak kelihatan ya, Wid? Iya, Pak. Oke, Wid gimana, Wid? Kalau saya bisa belajar. Ya, Pak. Oke. Saya belajar tentang bangun datar, terus dapat mengetahui bahwa jajar genjang, persegi dan persegi panjang itu satu keluarga gitu. Oke ya. Oke, Maria, kamu dapat apa, Maria, hari ini? Yang saya dapatkan kan tadi banyak sekali Pak yang dipelajari tentang segi 4. Dari satu masalah dapat mengetahui beberapa konsep yang sangat dari dari yang 2 pasang sejajar, 1 pasang yang tidak memiliki pasangan itu juga, dan juga dapat mengetahui bahwa ada 3 keluarga yang sangat memudahkan nantinya untuk menerangkan kepada anak-anak. Nah, sebenarnya itu kuncinya, titik kritisnya di situ. Ya teman-teman ya, pada saat kita mampu memetakan itu, sebenarnya kita akan mudah mengajarkan segi 4 itu ke anak-anak. Kan selama ini kan kita ngajarnya kan parsial ya, berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Nah ini yang akhirnya kita tidak pernah sampai ke titik kritis itu gitu. Nah ini nanti yang dicoba dicari gitu. Nah ini Maria punya masalah yang sudah mau diangkat belum ini? Nemukan sesuatu enggak yang sering terus ini mau diangkat yang akan diajarkan dengan 3CM dan gasing gitu. Dapat enggak masalahnya? Yang diskusi yang kedua itu loh Pak, yang tentang masalah yang diketemu di kelas itu. Itu mau dilanjutin? Ya kalau ketemu konsepnya yang menarik dilanjutin Pak. Nah itu, kuncinya kan nanti mencari yang itu tadi, perbaikan konsepnya dengan gasingnya itu. Ya. Gitu ya. Oke, dari Widya seperti itu, kemudian dari Messi, Putri, kamu dapat apa hari ini? Belajar tentang segi 4. Kalau belajar segi 4-nya kan biasa ya, ada hal baru yang didapatkan karena nanti kan terkait dengan gasing dan juga 3CM-nya begitu. Dapat apa yang baru? Kalau segi 4-nya kan bukan hal yang baru kan ya. Yang baru ini kan cara belajarnya. Yuk, yang kamu dapatkan apa? Tentang sama seperti yang Maria bilang tadi, Pak. Kalau saya bilang nggak boleh sama? Ya. Hal yang berbeda yang didapat apa? Konsepnya, Pak. Konsepnya. Nah, konsepnya gimana? Nanti kalau diminta untuk membuat pengajaran yang seperti itu sampai memperbaiki konsepnya dengan cara yang diminta oleh gasing gitu, bisa nggak kira-kira? Bisa sih nanti Pak. Bisa ya, serius loh ya, ini janjimu terekam loh ya hari ini loh ya. Iya. Jadi please semuanya ini berjanji di sini dan terekam gitu ya. Nah, nanti yang harus diperbaiki betul. Jadi please nanti ya, Putri harus lebih serius nanti untuk belajarnya di situ karena ini yang diharapkan. Saya berharap justru dari mata kuliah pilihan ini teman-teman terbuka untuk membuat satu hal yang inovatif terus diangkat jadi TA gitu loh. Jadi tidak berhenti di gasingnya tapi menjadi sesuatu yang oh ini TA keren ini gitu. Sehingga betul-betul dipikirkan, diimajinasikan dengan luas begitu sehingga teman-teman tidak hanya selesai di gasing eman-eman loh ya, mikirnya juga mikir banget loh ya.
waktunya juga banyak, mosok selesai digasing kan eman-eman. Pikirkan itu sampai betul-betul bisa bermanfaat gitu. Gitu ya. Ketua kelas, Kin, kamu dapat apa Kin hari ini Kin? Dapat keluarga baru, Pak. Dapat keluarga baru. Tapi kalimatnya bagus loh ya, dapat keluarga baru. Nah, ini keren loh ya. Jadi ada sesuatu yang istimewa yang didapatkan dengan istilah ini ya, dapat keluarga baru. Oke, dari keluarga barumu, pengalaman yang menarik apa? Pengalaman menarik itu saya memahaminya lebih mudah karena pakai konsep itu tadi jelasin gitu. Terus cara bapak mengajar yang menggunakan keluarga-keluarga gitu, jujur waktu sekolah saya nggak belajar yang kayak gini gitu, jadi cuma dijelaskan oh mereka ini sama karena sisinya sama, karena suku-sukunya sama gitu aja gitu, jadi nggak dibikin dalam bentuk peta. Peta itu kan karena kan tadi dari dikeluargakan lalu dipetakan itu jadi terlihat oh gitu, jadi gitu rasanya kayak melihat sebuah jalan yang baru. Oke ya, keluarga yang baru, jalan yang baru. Istilahnya keren-keren ya, Kinda ya. Keren, pilihan katanya bagus gitu ya. Nah itu nanti sudah membayangkan nggak kamu mau bikin apa? Tadi sempat ada beberapa pikiran, tapi masih ragu sih Pak, mungkin akan sedikit. Gitu ya, makanya untuk minggu depan bisa dipresentasikan ya. Oke, Kinda terima kasih. Chris, kamu dapat apa Chris? Kamu kan biasanya yang paling ekstrim nih kalau bikin ide. Jadi teman-teman ini Christina ini salah satu mahasiswa yang selalu ekstrim kalau pemikirannya ya. Nah ini saya berharap di mata kuliah ini juga ekstrim, dia punya sesuatu yang baru yang ditawarkan. Chris, gimana Chris? Kalau pelajaran itu loh Pak, cuma oh iya bangun datar itu ada udah dijelasin terus ciri-cirinya apa, terus nanti gak ada sangkut pautnya sampai sini Pak. Jadi kayak oh ternyata itu segi 4 itu keluarganya itu ada banyak sekali, kayak layang-layang, terus ada trapesium, ada apa namanya persegi, ada oh iya tadi segi 4 bendarang itu juga termasuk dalam keluarganya. Jadi itu kayak gak ada gambaran sampai situ loh Pak. Terus habis itu tadi juga menurut saya kalau yang layang-layang itu tadi Pak, kalau layang-layang itu menurut saya itu tuh tadi sisinya sama Pak, apa namanya sama panjang gitu loh Pak. Iya. Itu terus bukan sejajar ya. Apa pemikiran saya yang salah, jadi oh ternyata kalau layang itu tuh bukan sejajar tapi emang sisinya saling dekat gitu. Ya, berdekatan sama panjang ya. Nanti kalau tapi bisa juga loh bikin layang-layang kotak itu kan ya. Layang-layang yang baru. Jadi kayak SpongeBob gitu ya. Layang-layang jadi SpongeBob. Tapi kalau menurut saya itu tadi Pak, layang-layang itu kan pikiran saya itu kan sejajar gen. Ibaratnya kalau misalnya genku nak diburke, kalau diterbangin itu tuh nanti maksudnya nggak jatuh ke kanan kiri gitu loh Pak. Ya, nggak dering-dering kan ya, imbang ya, seimbang ya. Oke. Iya, oke. Konsep baru layang-layang kotak bisa jadi loh ya. Jadi muncul baru kan disepakati aja kan. Jadi pokoknya asal bisa terbang gitu ya. Terus imbang kanan kirinya. Wah ini layang-layang. Jadi nanti anting-antingnya kan datar gitu kan ya. Kayak SpongeBob gitu kan. Bisa juga menarik gitu kan ya. Jadi sesuatu yang baru yang bisa ditawarkan. Oke Chris, ya itu yang kamu harus berani nanti bikin yang beda. Satu lagi siapa? Satu lagi. Atau Bella terakhir Bel. Kamu dapat apa, Bel? Hari ini saya belajar tentang persegi, layang-layang dan layang-layang itu ada keterkaitannya antara satu dengan yang lain gitu Pak. Kayak persegi itu kan banyak keluarganya, nah itu kan dari bangun satu ke bangun lainnya itu kan ada keterkaitan seperti itu. Terus kemudian ada konsep-konsep baru yang saya pelajari seperti ada keluarga baru tadi gitu Pak. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nanti sampai dapatkan titik kritisnya mereka. Jadi kalau mereka sudah bisa memetakan itu teman-teman, itu berarti dia sudah sampai ke titik kritis. Orang akan mudah menjelaskan tentang segi 4 itu. Dan dia bisa cerita banyak tentang itu. Nanti masuk ke dalam persamaan untuk mencari luas, keliling, itu sudah tidak ada masalah gitu. Karena mereka sudah bebas dari titik kritis mereka. Jadi mereka betul-betul sudah pegang gitu ya. Jadi pertemuan yang kemarin dengan yang hari ini sebenarnya kuncinya nanti teman-teman menyusun ini. Dan saya ingin lihat Jumat besok itu teman-teman belajar secara mandiri. Timnya nanti bisa bentuk sendiri ya, Green ya. Gimana Pak?
Untuk kelompoknya nanti Jinsa yang tentuin ya dengan teman-teman ya. Untuk dua orang yang berpasangan itu ya. Nah, nanti silahkan dipilih bebas begitu ya. Mau ditentukan ketua boleh, mau memilih asal yang dipilih mau gitu ya, berpasangan gitu, sehingga akan memudahkan untuk kerja timnya. Pokoknya teamwork yang memungkinkan kreativitas. Jangan sampai nanti ketergantungan. Dan saya beberapa kali ya semester kemarin itu ada yang mengatakan, Pak ini si A si B enggak mau kerja. Ya saya akan tulis, bahkan saya keluarkan gitu. Kalau memang enggak kerja ya sampaikan aja. Kayak kemarin saya langsung DT, ada yang langsung saya kasih E gitu. Karena memang tidak ngapa-ngapain gitu. Karena percuma saya kasih nilai tapi tidak bermanfaat buat hidupnya dia gitu. Berarti saya tidak sayang sama dia kalau saya kasih nilai. Kalau saya kasih E dia berarti saya sayang sama dia. Karena saya tidak pengen dia begitu terus dan tidak berubah sampai dia lulus gitu. Makanya saya kasih E, ada yang saya DT, tidak diurus ya E juga akhirnya gitu. Jadi betul-betul teamwork itu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan, dan jangan berpikir hanya sekedar nilai teman-teman. Nilai itu hilang kok. Begitu saja nanti nilai itu akan terlupakan. Nggak pernah diingat tuh. Misalkan, Maria, kamu PPKN dapat nilai apa? Kewarganegaraan. Hafal enggak? Lupa, Pak. Ya, perkembangan peserta didikmu, Jun, kamu dapat apa, Jun? Lupa, Pak. Nah, ya kan? Pasti dilupakan kan itu? Ya, tapi pengalaman-pengalaman yang tersisa dalam memori terbaiknya kita itu akan tersimpan di long term memorinya, memori jangka panjang kita. Tapi kalau hanya sekedar nilai aja habis kita dapatkan kita lupakan, ya kan? Ibaratnya kan kita ghosting aja itu nilai kan, selesai gitu kan. Ya. Makanya saya selalu menekankan bahwa berproses lah. Ya, nilai itu akan hilang begitu saja dan tidak ada manfaatnya. Gitu. Oke, Kak Bella ada tambahan pengalaman-pengalaman menarik yang pernah didapatkan? Ini Kak Bella ini ngajar di BPK Menabur teman-teman. Ini ruangan kantornya bisa kelihatan. Silakan Kak Bella memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama ini. Halo teman-teman semua. Sebelum saya sharing sedikit ya, mungkin nanti teman-teman bisa menyusun perangkat pembelajaran. Misalkan teman-teman mengalami kesulitan atau di F-Learn gitu ya, teman-teman juga usah sungkan buat hubungi saya, kemarin ada beberapa juga. Nah kan besok udah mulai membuat perangkat nih, misalkan teman-teman mau bertanya boleh seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saat ini kita matematika ya, memang kita merangkai perangkat pembelajaran itu nggak mudah. Tapi dari yang tadi disampaikan dari Pak Widi, cari dulu masalahnya, nanti pasti teman-teman tahu solusinya harus bagaimana. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kak Bella. Jadi Kak Bella ini udah lama ikut di 3CM ya, dan juga sering ikut lomba juga, jadi basisnya pasti ada persoalan di situ. Baru dicari solusinya, kalau sekarang sudah pakai 3CM dan GASIK gitu ya. Oke, dan silahkan kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke Kak Bella. Begitu ya. Hari ini cukup, silahkan hari Jumat Anda belajar mandiri ya. Jangan tunggu-tunggu saya lagi nanti ya. Pokoknya udah belajar sendiri, silahkan online boleh, ketemu langsung boleh. Tapi target di hari Jumat itu sampai malam ada kiriman pokoknya. Ada kiriman di Excel. Saya buka sampai malam nanti. Teman-teman dapatkan dulu idenya tadi dan sampai ke skenario. Baru Selasanya dipresentasikan. Begitu ya. Selamat siang teman-teman.